Sebuah persimpangan sibuk di Florida menjadi lokasi perkelahian hebat ketika emosi seorang pengemudi dikabarkan berubah menjadi amarah. Dan aku tidak tahu dari mana mobil ini datang, oke? Tapi sepertinya dia memotong jalur wanita itu. Ketika petugas akhirnya berhasil melacak tersangka, dia menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Jangan menahan. Jangan melawan. Tentu saja aku akan melawan. Jangan gigit aku. Bangun sekarang juga. Barikan. Katakan kenapa? Kamu mengalahkanku. Kenapa? Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Pengemudi tersebut dituduh menyerang beberapa orang pada hari itu, termasuk seorang wanita berusia 60-an, seorang wanita hamil, dan petugas yang mencoba menangkapnya. Ini tanggal 23 Februari 2026, kita berada di Orlando, Florida. Beberapa saat sebelum tengah hari, petugas tiba di tempat parkir Target setelah menerima laporan tentang dugaan penyerangan. Ada apa ini? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita ini. Kami sedang mendekati lampu lalu lintas dan mobil itu ada di samping saya. Dan saya tidak tahu dari mana mobil ini datang, oke? Tapi sepertinya dia memotong jalur wanita itu. Lalu wanita itu mundur. Wanita itu sudah tua. Dia tidak tahu harus maju atau mundur. Jadi saat dia maju, wanita itu menyeberang jalan ke arah ini dan menghalangi. Dan dia keluar, lalu pergi ke mobil wanita itu, membuka pintunya, dan dia memukuli wanita itu habis-habisan. Jadi, saya keluar dari mobil saya, dan saya berkata, berhenti! Berhenti! Dan saya berteriak padanya untuk berhenti. Berhenti! Kembali ke mobilmu sekarang juga. Kembali ke mobilmu. Lalu dia pergi, dan aku bertanya pada wanita itu, apakah dia baik-baik saja. Lalu aku berbalik. Dia kembali mendekatiku. Sekarang dia menggaluk wajahku. Kamu bisa melihatnya. Ya. Aku bisa melihatnya. Dan aku sampai berpikir, ada apa sih dengan dia? Lalu semua orang datang menghampiri. Dia sendirian di dalam mobil? Iya. Oke. Dan semua ini terjadi di Millennium? Benar. Di tempat parkir? Polisi sedang mencoba masuk dari depan, di lampu lalu lintas. Benar. Long Crime telah mendapatkan rekaman kamera lalu lintas yang merekam insiden tersebut. Berikut yang terlihat. Pada pukul 11.50 siang, Anda bisa melihat sebuah Kia Soul putih tiba-tiba berhenti tepat sebelum mendekati persimpangan. 4 detik kemudian, minivan putih di belakangnya tampak mencoba menyalip mobil tersebut. 7 detik setelah itu, pengemudi Kia Soul putih keluar dari mobilnya dan sebentar naik ke kap mesin minivan tersebut. Kemudian, pengemudi Kia Soul tampak membuka pintu minivan dan diduga menyerang pengemudinya. Sekitar 30 detik setelah itu, Anda bisa melihat seorang wanita mencoba melerai. Lalu, pengemudi Kia Soul mengejar wanita tersebut. Ada tendangan. Mereka mulai berkelahi sementara orang-orang lain mencoba melerai. Lalu dia masuk ke ruang gawat darurat, keluar lagi entah dari mana, dan saya tidak tahu dari mana dia datang. Dan mobil di belakang saya, dia menendang pintunya. Ya, itu orang-orang yang menurut saya menghentikan saya. Mereka seharusnya tiba sebentar lagi. Itu para wanita di sana. Iya. Oke. Apakah Anda membutuhkan penanganan medis? Tidak, saya rasa saya baik-baik saja. Ya. Biar saya lihat. Gerakan mata Anda. Ya. Karena matamu juga sedikit tergores dan semuanya. Iya. Ya. Tapi aku berpikir, ada apa dengannya? Oke, kamu bersedia mengajukan tuntutan? Tentu saja. Oke, tunggu sebentar. Kita akan selesaikan semuanya, oke? Kamu tidak sempat mencatat plat nomor mobilnya, kan? Tidak, karena dia memblokir jalan. Oke. Baiklah. Ada apa dengan orang-orang? Hei, di mana wanita lain yang dipukuli olehnya? Dia lebih tua darinya. Itulah sebabnya pada wanita itu. Dia benar-benar membuka pintu mobil wanita itu, melompat masuk ke dalam mobilnya, dan memukulinya. Dia memang melakukannya. Lalu ada kendaraan lain, itu apa? Van atau semacamnya? Ini mobil korban. Iya. Bukan, ini yang benar. Itu tersangkanya. Iya, tidak. Itu mobil korban. Itu yang besar. Saya menemukan mobil tersangka. Tapi saya tidak mendapatkan plat nomornya. Ya, dia datang ke sini beberapa hari yang lalu. Itu terlihat seperti plat nomor biasa. Aku rasa iya, karena dia berbelok di depanku dan masuk ke sini. Apa itu mobil putih? Itu seperti kubus putih. Apakah itu acara Waikiki? Iya. Ya, bahkan ada di Kia putih itu. Ini dia, ini wanita itu. Iya. Itu mobil di luar sana. Itu mobilnya dia, tepat di sana. Ya, mobilnya di sana sudah kena di bagian depan. Ya,
Seseorang sudah menabraknya, lalu setelah itu Dia melihat kami keluar, menghentikannya dari kejadian berikutnya. Dia kembali dan menendang mobil kami. Mobil apa? tidak, terima kasih. Oke. Kamu yakin sudah memeriksa 2 kali? Iya, kami sudah memeriksa 2 kali. Dia kelihatan seperti kuda. Aku tahu. Biar aku tutup pintuku dulu. Baiklah, aku akan memberimu. Aku benar-benar ketakutan. Ya, aku harus mencari Nana itu. Karena aku bilang aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti wanita ini. Tidak, itu baik sekali darimu. Menurut laporan kasus dari kepolisian Orlando, pengemudi minivan itu menelpon mereka dari rumah sakit. Laporan tersebut menyatakan, kutip, Redacted memberitahu bahwa saat dia berbelok dari Conroy Road ke Millenia Boulevard, sebuah Kia putih yang tidak dikenal dengan kerusakan di bagian belakang terus-menerus berhenti mendadak di depannya. Redacted juga mengatakan bahwa Kia tersebut terus melakukan tindakan mengemudi yang sama saat mereka berdua berbelok ke Millenia Boulevard. Redacted mengatakan bahwa dia membunyikan klakson ke arah pengemudi Kia dan mencoba pindah jalur untuk menjauh. Redacted memberitahu bahwa Kia tersebut memotong 2 lajur lalu lintas. Lalu pengemudinya keluar dari mobil dan melompat ke kap mesin Kia Carnival putih milik Redacted. Redacted mengatakan bahwa pengemudi tersebut berkata, "Coba klakson saya lagi, B," berulang kali. Redacted juga mengatakan bahwa pelaku membuka pintu van-nya dan mulai memukul wajah dan dadanya dengan tangan mengepal. Redacted memberitahu pelaku bahwa dia sedang hamil dan ada bayi di dalam mobil. Redacted menyatakan dia menendang pelaku agar menjauh dari mobilnya. Redacted mengatakan mereka kemudian berkendara menuju Costco. Redacted menggambarkan pelaku sebagai seorang wanita kulit putih dengan rambut pirang panjang, mengenakan hoodie abu-abu dengan desain oran di bagian belakang. Pada pukul 12.15 siang, seorang wanita yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku ditemukan di dekat lokasi. Apa kabar? Silakan duduk. Keluarkan tanganmu dari saku. Duduklah. Duduklah. Kamu adalah tersangka dalam kasus penganiayaan. Duduklah. Oke. Eko 29, saya akan 10-12 untuk tersangka di depan target. Menurut laporan kasus, dia diidentifikasi sebagai Madeleine Schaefer Brockwell yang berusia 37 tahun. Dan dia tidak mengerti mengapa dia ditahan. Baiklah. Kamu akan ditahan, hadap ke dinding. Saya hanya akan memborgolmu. Kamu akan ditahan sampai saya memutuskan sebaliknya. Kamu mengerti? Aku akan bilang tidak, aku tahu. Jangan melawan saya. Katakan kenapa? Katakan kenapa? Pertama-tama, katakan kenapa? Jangan melawan. Kamu sedang dipukul. Kamu sedang ditahan karena pemukulan. Oke. Jangan menahan, jangan melawan. Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin? Memukulinya habis-habisan. Ada 1 orang yang melawan. Pusat. Ada 1 orang yang melawan. Tidak, aku tidak begitu. Lepaskan. Tidak. Kita harus melompat beberapa detik ke depan. Kita tidak bisa menampilkannya di YouTube. Tapi menurut laporan kejadian, Madeleine diduga mencoba menggigit petugas yang berusaha memborgolnya. Jangan gigit saya! Lepaskan aku! Berbalik! Katakan kenapa! Kamu memukulku cuma gara-gara tuduhan penganiayaan. Untuk apa? Penganiayaan? Siapa? Sebutkan namanya. Nama apa? Sebutkan namanya. Ceritakan padaku alasannya. Ceritakan padaku alasannya. Hei, bilang ke aku kenapa dong? Hei, dia mencoba menggigit. Aku enggak. Bilang ke aku kenapa dong? Lepaskan. Lepaskan. Kenapa? Lepaskan borgolku. Tidak, bilang dulu kenapa. Aku sudah bilang kenapa. Lepaskan borgol sialan ini. Ayo. Aku sedang berusaha. Tunggu dulu. Pegang kakinya. Katakan padaku kalau dia tidak begitu. Reporter, berdiri. Ada 1 yang melawan. Katakan padaku alasannya. Katakan padaku alasannya. Kita ada di depan target. Katakan padaku alasannya. Tidak masalah. Ya, kita baik-baik saja.
Pegang tangan ini. Dia berpegangan pada sesuatu. Ayo, jangan melawan. Jangan melawan. Aku sudah. Aku pegang yang ini. Tunggu sebentar. Kamu sudah dapat. Oke. Sudah, aku dapat. Hati-hati kakimu ya. Kau benar sekali. Ada sesuatu di dalam sana. Kamu benar sekali. Hati-hati, karena dia mencoba menggigitku. Ini kukunya patah. Kukunya sampai berdarah. Hati-hati dengan darahnya. Kamu benar sekali. Tunggu sebentar, biar aku lihat dulu. Suruh semua orang tenang dulu. Ini dia. Kita akan longgarkan ini. Ini terlalu ketat. 12-19. Meskipun Madeline bilang dia tidak tahu kenapa petugas menangkapnya, dia tampaknya tahu banyak tentang serangan yang terjadi di sebuah persimpangan. Jadi saya didakwa melakukan penyerangan terhadap seorang wanita yang keluar dari mobil dan menyerang saya lebih dulu. Itu yang dituduhkan kepada saya. Wanita kulit hitam yang keluar dari mobil dan menyerang saya lebih dulu. Apa kamu benar-benar serius? Lalu aku langsung mundur dari dia setelah dia keluar dari mobilnya. Tenanglah. Mereka membuat semuanya jadi jauh lebih buruk dari yang seharusnya. Tidak, aku tidak begitu. Hei, sialan. Aku memintanya untuk keluar dan jadi temanku. Dia tidak memberitahuku. Dia tidak membacakan hak Mirandaku. Dia tidak sedang berbicara denganmu sekarang. Sialan kalian semua. Apa kalian benar-benar mau menunggu program itu sebelum dia dikeluarkan oleh Guavdido? Kalian semua benar-benar dalam masalah besar. Dia tidak membacakan hak Miranda saat menangkapku. Kalian benar-benar sudah kelewatan. Dia menarikku ke bawah. Dan di sana, semuanya direkam video. Pegang TV itu di situ. Di tempat parkir khusus difabel, aku... Kurasa kita akan jadi 97 di finish. Sedang mengambil dokumennya dari dia. Ya, gadis yang keluar dari sana dan mendekatiku. Hei, kalian semua benar-benar. Yang datang dan mendekatiku. Dia keluar dari mobilnya dan mendekatiku. Dia yang lebih dulu menyentuhku. Hei kalian semua, benar-benar. Beraninya kamu. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Ini dari tahun 80-an. Kami punya 82 korban, 185 saat wanita tua itu dipukuli. Wanita lain melihatnya dan memukulinya juga. Wanita tua itu dipukuli? Bagaimana dengan mobilnya? Hei, apa yang kamu lakukan? Dia pergi. Dia memeriksa keadaan wanita tua itu. Dia kembali dan memukuli korban kedua. Aku tidak menyentuhnya. Kami punya rekaman video. Kami punya rekaman video dari seluruh kejadian itu. Video dari mobil lain yang mendekat setelahnya. Kamu mau bicara dengan mereka? Bicara dengan mereka dari awal. Tunjukkan dari saat semuanya dimulai. Tunjukkan padaku video dari saat semuanya dimulai. Jika dia melambat, maka dudukan dia karena kepalanya bersandar di sini. Dia bilang dia punya HIV. Kalian semua menekan aku ke dinding. Persetan dengan kamera. Kalian menghajarku habis-habisan. Itu dulu waktu dia melakukannya. Kalian di mana? Sudah hilang. Pertama, Pertama, saya sedang berbicara dengan orang yang tepat. 100%. Menurut affidavit penangkapan Madeline, kutipannya, prosedur identifikasi di tempat telah dilakukan dan secara positif mengidentifikasi Schaefer Brockwell sebagai orang yang menganiaya mereka di jalan. Berdasarkan fakta, keadaan, dan bukti di atas, saya memiliki alasan yang cukup untuk menuntut Schaefer Brockwell dengan tuduhan berikut. Penganiayaan terhadap seseorang berusia 65 tahun atau lebih. Penganiayaan berat terhadap petugas penegak hukum, dan pembobolan kendaraan dengan penyerangan atau penganiayaan. Berkas pengadilan menyatakan bahwa dia didakwa karena Madeline membuka pintu mobil korban dan diduga menyerangnya di dalam mobil tersebut. Dan tampaknya setelah insiden gigitan itu, dia juga menghadapi tuduhan melawan petugas dengan kekerasan. Ya, lebih baik turunkan ini. Mari kita miringkan dia ke sisi ini. Silakan. Ayo! Maaf, aku akan mengambil sesuatu. Hah? Apa itu? Aku cuma bercanda. Kianya, itu di sana. Beberapa dari kalian punya. Ada sesuatu yang diselipkan di selangkanganmu? Dorong. Letakkan dia 56 di target dan bisakah kamu tunjukkan aku sebenarnya 51 ke HCA untuk bertemu dengan korban lainnya?
Enggak. Orang brengsek itu menunjukku di wajah. Jadi yang 85 itu di mana semua orang sudah siap. Aku tidak merasakan ada senjata apapun. Ambil beberapa, kamu bisa lihat. Lihat saja. Ayo, tambah 3 kali. Itu tahunnya. Benar. 1, 2, kamu bisa memotret mereka di trotoar itu. Kamu hanya... Tidak begitu hebat. Dalam. Kami akan menemuimu di trotoar itu. Itu. Kita harus kembali bekerja. Kita akan duduk di trotoar. Di mana mobilnya? Itu akan jadi rumahku. Aku punya akses utama. Tidak, mobilku masih di dekat Kia. Biar aku bawa mobilku ke sini. Mau taruh di bagian belakang mobil? Kita nggak butuh mobilnya untuk apa-apa kan? Kita nggak butuh mobilnya untuk apa-apa. Apakah dia satu-satunya orang di sana? Dia satu-satunya orang di dalam mobil. Aku datang, tapi tidak sempat berbelanja. Iya. Gak apa-apa, aku ingin sekali melihat video itu. Terima kasih atas bantuanmu. Kamu juga akan melihatnya di sana. Aku ingin merekamnya. Dia baik-baik saja. Tanda-tanda vitalnya bagus. Aku sudah menempelkan plester di jarinya. Akan aku masukkan itu ke dalam catatan tambahan. Aku sudah bertanya padanya dari awal. Aku bilang, aku ditahan karena apa? Dan bisakah kamu memberiku jawaban? Dan dia tahu semua korbannya dari 20 sampai... Aku pergi sampai nomor 27. Apakah ada orang lain yang perlu aku temui? Tidak, itu saja. Kita sudah punya 2 orang itu. Jadi kita sudah punya 1. Dia bilang dia yang menyetir. Dia, bagaimana dengan yang satunya? Iya. Saya rasa kita sudah menunjukkan tujuannya. Iya, nenek tua itu. Iya. Nenek tua. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Di mana dia berada? Apakah kita sudah punya... Nenek tua yang keluar dari mobil dan memukul saya duluan. Kita punya rekamannya. Saya bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada yang merekam itu? Begitulah saya dipukul di wajah. Bu, bagaimana cara mengeja nama depan Anda? Kamu masuk penjara karena membuat saya takut. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti kamu, bro. Yang harus takut itu penjara. Bro, mobil itu bukan mobil sewaan. Itu sebenarnya seperti tank baru. Baru saja keluar dari... Itu bukan mobilku. Itu bukan masalah besar. Lebih banyak seperti ini ya. Aku tidak akan melakukan itu karena... Cari orang ini. Kamu bisa mencium baunya. Kamu tidak bisa, ambil saja. Menurutku itu lucu. Dia jelas sedang mabuk. Apa? Aku tidak bicara tentangmu. Fokus saja pada dirimu sendiri. Itu jelas-jelas tertulis dia. 2, 3, 4 pria. Ada beberapa panggilan lain yang pernah saya ikuti. Aku tidak sedang membicarakanmu. Sekarang, pikirkan dirimu sendiri saja. Bukan aku mencintaimu. Jangan khawatir tentang itu. Hei, aku akan menonton videonya bersamamu. Tentu saja. Aku melakukannya. Di sini. Aku sudah mengunggahnya, maaf. Aku bisa memberitahumu. Di sini. Hei, aku sudah siap, maaf. Begitulah. Kami punya beberapa rekaman videonya. Aku tidak meludah ke siapapun. Aku hanya ingin meludah saja. Di mana kuncinya? Hei, terima kasih. Di mana kuncinya? Untuk apa? Mobilnya. Aku tidak tahu. Hanya ini yang ada di sini saat aku tiba untuk membantu mengamankanmu. Nah, begitu. Nah, begitu. Dia memang begitu. Kurasa itu jadi aku dapatkan. Bantu aku lepas mobil itu, soalnya aku nggak mau kedengarannya aneh. Ini. Kamu mau taruh pisau pancingnya lagi? Dia bahkan bukan. Taruh di mobilku. Itu ada di sisi kamu sepertinya. Aku tidak tahu. Jangan khawatir, jadi kita taruh di mobil. Itu dia. Apa? Saya tidak memberi izin untuk menggeledah kendaraan saya. Apakah Anda punya surat perintah? Kalau begitu, tidak. Tidak. Astaga. Saya tahu hak saya. Hanya karena Anda punya kunci, bukan berarti Anda diizinkan masuk ke kendaraan saya. Buang saja itu jauh-jauh. Tapi tadi kamu sangat khawatir tentang itu. Tadi kamu sangat khawatir tentang itu. Penghinaan terhadap pengadilan. Kamu baik? Iya, aku bilang buang saja. Tapi kamu sangat peduli barang itu ada di mana. Kalau kamu tidak peduli, kamu buang saja. Kenapa kamu khawatir? Aku khawatir karena aku pikir kamu bisa masuk ke mobilku. Tidak. Dapatkan surat perintah.
Kamu mau nonton apa? Kamu mau nonton apa? Target, kamu harus menyuruhnya diderek. Akan diderek, karena target tidak akan membiarkannya di sini. Itu tidak ada plat nomornya. Ya, tidak. Kamu harus mendaftarkannya sebelum kamu mengendarainya, karena kamu akan melepas plat nomornya. Aku sudah pernah melakukannya sebelumnya. Mereka sama sekali tidak peduli. Mereka benar-benar tidak peduli. Dia benar-benar baik, bro. Dia benar-benar baik. Mereka benar-benar tidak peduli. Para wanita token itu sama sekali tidak peduli dengan uang mereka. Kamu mau bawa ini kemana? Johnson & Johnson, Aden CDC, atau apapun itu. Hello, ini Johnson. Johnson! Iya, aku kenal dia. Pernah pacaran sama dia. Kamu mengerti maksudnya. Ya, anaknya Johnson. Tolong bawa ke sana. Kita harus menariknya, tidak ada pilihan lain. Itulah tempatnya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Aku akan mengambilnya setelah makan siang. Tapi secara teknis, Kita tidak akan mendereknya. Target yang akan melakukannya. Jadi, secara teknis, kamu tidak sedang menderek, karena ini adalah properti pribadi. Jadi target yang akan mendereknya. Tapi karena tidak akan ada plat nomornya, mereka akan mendereknya. target juga tidak akan mendereknya selama seminggu. Mereka akan melakukannya. Apalagi dengan ini. Tunggu, jangan. Sahabatku adalah manajer di sini. Aku yakin mereka ingin mempermainkanku sekarang. Karena cara kamu bersikap. Konyol sekali. Oke. Kamu benar-benar menyangkal. Jelas kamu tidak tahu bagaimana semuanya berjalan di Orlando. Madeline Schaefer Brockwell dibawa ke penjara Orange County. Pada tanggal 26 Februari tahun ini, dia menyatakan tidak bersalah atas dakwaan yang dikenakan kepadanya. Sampai rekaman ini dibuat, catatan penjara menunjukkan Madeline Schaefer Brockwell masih berada di balik jeruji di penjara Orange County. Tanggal sidang berikutnya dijadwalkan pada 8 Juni. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Miller, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.